Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di pembelajaran sejarah bersama Mas Raka. Sejarah itu mudah. Pada pertemuan kali ini, Mas Raka akan bahas mengenai berbagai pergolakan dan konflik yang terjadi pada periode 1945 sampai 1965, serta upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi pergolakan tersebut. Karena keberagaman Indonesia terdiri dari bermacam-macam ras, suku, dan etnis, maka sangat rentan terjadi konflik dan pergolakan yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ancaman tersebut terbagi menjadi 3 faktor ya teman-teman. Yang pertama adalah ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi, yang kedua adalah ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan, dan yang ketiga adalah ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun ini dilatar belakangnya oleh tersingkirnya golongan kiri akibat kebijakan RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. PKI pun menjadi partai oposisi dari kebijakan ini dan bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syafruddin. VDR terdiri dari partai-partai berhaluan kiri dan partai oposisi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang dibantu oleh Amir Syafruddin. Mereka menyatakan kelompok tentara yang tersingkir melalui kebijakan ini dan dijadikan saya bersenjata oleh PKI. Setelah PKI kuat pun, Musso mulai mengecam kebijakan politik dan pertahanan nasional yang diterapkan oleh pemerintah. Pemberontakan ini berjalan pada awal Juni 1948. PKI mulai melancarkan aksinya di daerah Surakarta. PKI mengarahkan masanya untuk melakukan pemogokan dan penculikan terhadap lawan-lawan politik PKI. Pertempuran senjata pro PKI dan pemerintah pun terjadi pada tahun 1948 di Surakarta. Dalam pertempuran tersebut, pasukan pemerintah berhasil mendesak para pendukung PKI untuk keluar dari Surakarta. Akhirnya mereka pun mengungsi ke Madiun. Nah, pada 18 September 1948, PKI mendeklarasikan berdirinya Front Nasional dengan tujuan untuk mengubah dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Musso pun juga menyerang pemerintah Soekarno-Hatta dengan menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris. Musso menyatakan bahwa pemerintah hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Nah, untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Pemerintah mengirim divisi Siliwangi 1 dan 2 yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Divisi Siliwangi 1 menyerang Madiun dari arah timur dan Siliwangi 2 dari arah barat. Madiun pun berhasil direbut kembali dan Musso melarikan diri ke selatan. Musso pun terbunuh dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh TNI. Oke, langsung saja kita lanjut pemberontakan yang kedua. Yang kedua ini ada pemberontakan yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Pemberontakan ini dilakukan oleh kelompok bernama DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh disahkannya perjanjian Renville, di mana Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah kantong gerilya yang tepat berada di garis demarkasi Van Mook. Oke, dari sini dikenal juga peristiwa dengan Long March Siliwangi, ya kan? Nah, keputusan ini ditentang oleh SM Kartosuwiryo. Hal ini sama saja menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada Belanda. Akhirnya ia pun tetap tinggal di Jawa Barat bersama pengikutnya. Nah, pada 7 Agustus 1949, ia mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan mengangkat dirinya menjadi imam serta pengikutnya menjadi tentara Islam Indonesia. Ia menyerang tentara Belanda dan TNI yang masuk di Jawa Barat. Pengaruh DITI pun menyebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia. Di Jawa Tengah mereka memiliki cukup kekuatan karena dibantu oleh Batalion 426. Di Aceh mereka menyatakan bahwa Aceh bagian dari NII dan menyatakan proklamasi pada 20 September 1953. Oke, kita lanjut ke upaya penumpasannya. Pemerintah melakukan 2 cara untuk menumpas pemberontakan ini. Yang pertama adalah cara damai dan kedua adalah operasi militer. Tetapi cara damai tersebut gagal. Banyak dari mereka tetap tidak mau kembali ke NKRI. Pada 1 April 1962, pemerintah melancarkan operasi Baratayuda untuk menumpas DITI Kartosuwiryo. Dipimpin oleh Jenderal Lahan Nasution dengan strategi pagar betis, yaitu menghimpun keterangan dari para pemimpin DITI yang telah tertangkap. Akhirnya Kartosuwiryo pun tertangkap dan dieksekusi mati. Di Jawa Tengah, untuk menumpas DITI yang cukup kuat, juga dilakukan operasi militer dengan nama Gerakan Banteng Nasional. Oke, yang ketiga ada G30S PKI. Nah, sejarah ini nih banyak versinya nih. Kalian harus kritis ya. Ini Mas jelasin yang dari LKS saja, yang simpel aja, ya kan? Oke, G30S PKI ini dilatar belakangi oleh kebijakan Nasakom, Nasionalis Agama Komunis Soekarno, dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebar luaskan ajarannya. PKI berhasil memperkuat kedudukannya di pemerintahan. Pada masa itu persaingan antara Angkatan Darat dan PKI sangatlah tajam. Mengapa kok terjadi persaingan?
Karena PKI menginginkan dibentuknya angkatan kelima, yaitu mempersenjatai petani dan buruh. Nah, tentu saja hal tersebut dilakukan oleh Jenderal Ahmad Nasution karena dia tidak menginginkan masuknya komunis di tubuh angkatan darat. PKI melancarkan aksi dan dengan menyerobot tanah milik kelompok elit tradisional dan memberikannya kepada petani miskin pendukung PKI. PKI juga berhasil menanamkan pengaruhnya di pasukan pengawal presiden atau Cakrawirawa dan beberapa unit angkatan darat. Tragedi tersebut terjadi pada 30 September 1965 di bawah pimpinan Letkol Untung. Mereka mulai melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi di angkatan darat yang dianggap anti komunis. Sasaran utamanya adalah Jenderal Ahmad Nasution. Tetapi Jenderal Ahmad Nasution berhasil melarikan diri meskipun putrinya terbunuh dan ajudannya Letipure Tendean dalam peristiwa tragis tersebut. Para perwira tinggi militer ini dibawa ke kawasan Lembang Buaya untuk dieksekusi. Hingga saat ini G30S PKI menjadi sebuah perdebatan. Terdapat 7 teori yang membahas hal tersebut. Nah, upaya penumpasannya dilakukan pemerintah adalah dengan menetralisasi pasukan yang berada di istana. Pemerintah melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Maijen Soeharto selaku Pangkostrat. Pada 1 Oktober 1965, RPKAD langsung merebut studio RRI dan esoknya merebut Bandara Halim Perdana Kusuma. 3 Oktober 1965 operasi ini dilakukan di kawasan Lembang Buaya. Nah, disitulah ditemukan jasad para perwira tinggi. Perwira yang menjadi korban pemberontakan PKI ini dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu ancaman disintegrasi akibat adanya konflik kepentingan. Nah, adanya perbedaan kepentingan turut mendorong terjadinya sebuah konflik loh teman-teman. Kalau di sosiologi itu namanya vested interest ya kan. Pemberontakan pertama ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat akan datangnya Ratu Adil ini dimanfaatkan oleh Kapten Westerling untuk membentuk APRA. APRA sendiri dilatar belakangi oleh ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan pemerintah RIS dalam kesepakatan KMB. Bahwa anggota APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, diambil dari TNI, bukan dari KNIL. Gerakan APRA sendiri ini bertujuan mempertahankan bentuk negara federal dan memiliki tentara sendiri di negara-negara bagian RIS. Mereka ingin diakui sebagai tentara negara Pasundan. Nah, tentu saja tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemberontakan pun terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950. APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap setiap tentara APRIS yang ditemuinya. Pasukan APRA berhasil menduduki markas Siliwangi hanya dalam waktu beberapa jam. Pada 26 Januari 1950, APRA berencana untuk menuju kota Jakarta dengan tujuan menggulingkan kabinet RIS dan menculik beberapa menteri. Akan tetapi pemerintah berhasil menupasnya dengan melakukan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda untuk mendesak Kapten Westerling segera meninggalkan kota Bandung. Westerling pun melarikan diri ke Singapura. Nah, hilangnya pemimpin ini membuat APRIS dengan mudah menupas gerakan APRA. Pemberontakan kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Ia adalah komandan Kopi APRIS di Makassar dan juga Kapten KNIL. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan RERA. Terdengar kabar bahwa pemerintah akan mengirimkan 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI. Nah, hal tersebut menyebabkan pasukan KNIL khawatir kedudukannya akan terdesak oleh pasukan baru. Di bawah komando Andi Aziz, ini pasukan KNIL menolak masuknya pasukan APRIS di Sulawesi Selatan. Andi Aziz menggerakkan pasukannya untuk menduduki objek-objek penting di Makassar seperti lapangan terbang, pos polisi, dan kantor telekomunikasi. Bahkan markas TNI serta menahan pimpinannya. Pasukan ini dinamakan pasukan bebas. Andi Aziz mengerahkan artileri dan memaksa kapal-kapal pasukan APRIS untuk meninggalkan pelabuhan. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat bersamaan pun pemerintah melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang untuk meredam pemberontakan KNIL yang ada di Makassar. Akhirnya pada 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri. Dan karena terlambat melapor, akibatnya ia diadili dan dihukum 15 tahun penjara. Oke, yang ketiga adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dilatar belakangi kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam bentuk NKRI. Pemberontakan ini dipimpin oleh Soumokil. Untuk melancarkan aksinya, RMS menghimpun kekuatan dari masyarakat dan mantan pasukan KNIL.
Mereka memproklamasikan RMS pada 25 April 1950. Sumokil menjadi presiden dan diberikan APRMS atau Angkatan Perang RMS. Nah, untuk mendapatkan dukungan internasional, itu RMS menunjuk JP Niki Julu sebagai wakil di luar negeri yang berada di Den Haag, Belanda. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan ini adalah dengan cara damai, adalah mengirimkan tokoh asli Maluku yaitu J. Laimena untuk mengadakan perundingan. Tetapi Sumokil menolak. Akhirnya dilakukanlah operasi militer yaitu operasi Senopati 1 dan 2. Pada Senopati 1 ini menguasai pos-pos penting yang ada di Pulau Buru dan di Ambon, dan Senopati 2 membersihkan sisa-sisa pengikut dan kekuatan RMS. Banyak yang melarikan diri dan mereka bergerilya untuk melawan APRIS, hingga akhirnya Sumokil dapat tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Oke, yang ketiga adalah ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pemerintahan mengakibatkan terjadinya pergolakan di berbagai daerah yang tentunya mengancam integrasi bangsa. Pemberontakan pertama adalah PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan ini dilatar belakangi ketidakadilan pembangunan yang hanya berfokus pada ibu kota dan Pulau Jawa, sehingga menimbulkan kecemburuan dari pemerintah daerah. PRRI didirikan oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958. PRRI dibesarkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Safriuddin Prawira Negara ditunjuk sebagai Perdana Menteri. PRRI menuntut Presiden Soekarno untuk tidak mengikut sertakan PKI dalam pemerintahan dan kembali menaati UUD 1950. Pemberontakan ini dimulai dengan dibuatnya dewan-dewan di berbagai daerah. Dewan Padang di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Dewan tersebut mengeluarkan ultimatum agar kabinet Juanda itu mundur. Nah, upaya pemerintah dalam menumpas PRRI adalah dengan melakukan operasi militer, yaitu operasi Tegas, operasi Sabta Marga, operasi Sadar, dan operasi Merdeka di bawah koordinasi Jenderal A.H. Nasution. Oke, pemberontakan yang kedua adalah Permesta. Pemberontakan ini mirip banget ya kayak PRI, cuma beda wilayah sama pemilihan aja. Pemberontakan ini menuntut otonomi dan pembagian penghasilan antara pusat dan daerah secara adil. Pada 2 Maret 1957, Letkol V.J. Samuel, pemimpin Dewan Manguni, memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar, yang ditandatangani 51 tokoh dari wilayah Indonesia bagian timur. Permesta menghimpun anggotanya dari mantan perwira KNIL, para pelajar, pemuda, mahasiswa untuk melakukan pemberontakan secara bergerilya. Untuk menumpas aksi Permesta, pemerintah melancarkan operasi gabungan yaitu Operasi Merdeka dan Sabta Marga 1. Tetapi pada 1960, Permesta bersedia untuk melakukan perundingan dengan pemerintah pusat. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan Permesta akan membantu gerakan komunis menumpas gerakan komunis yang ada di Pulau Jawa. Berbagai pergolakan ini tentunya memberikan pelajaran yang berharga bagi segenap bangsa Indonesia, yaitu pentingnya untuk bangsa ini untuk terus menjaga persatuan. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus mengedepankan sikap saling menghargai. Oleh sebab itu nih teman-teman, harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai setiap perbedaan di lingkungan sekitar Anda. Oke, sekian ya teman-teman, jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.